Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah kita Statistika Pendidikan, dan ini adalah pertemuan ke-9 ya. Ini pertemuan lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, dan inilah pertemuan perdana pasca UTS. Dan bertepatan juga pertemuan ini di bulan suci Ramadan. Ya, semoga bulan ini memberikan keberkahan ya kepada kita semua, dan kita bisa memanfaatkan peluang besarnya ampunan dan keutamaan bulan ini dapat kita raih dengan memaksimalkan potensi yang kita punya. Baik, teman-teman semua, kali ini kita melanjutkan ya materi, yaitu tentang ukuran kemiringan dan kurtosis. Minggu lalu kita bicara tentang ukuran lokasi dan dispersi ya. Nanti bisa dilihat lagi untuk videonya. Nah, untuk kali ini kita membahas dua ya, ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan atau yang sering juga disebut dengan kurtosis. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Ya. Jadi apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Jadi kalau kita sudah diberikan berapa besar nilai ukuran ya, nilai ukuran dari suatu distribusi, maka kita bisa menentukan model dari distribusi tersebut, apakah distribusi itu simetrik ya, positif atau negatif. Ini yang kita maksud ya. Nah, di sini ada 3 ya pembagian tadi. Kalau distribusinya positif ya, maka terlihat seperti ini. Kita mempunyai 3 nilai, ada modus, median, dan rata-rata. Ini adalah ukuran pemusatan data. Ini 2 video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kalau modusnya lebih kecil ya, yang paling kecil itu modusnya, kemudian yang kedua median, dan yang paling besar adalah rata-ratanya atau mean, maka distribusi tersebut disebut berdistribusi positif ya, distribusi positif, model dari distribusi tersebut. Nah, kalau suatu data ya, suatu sekelompok data, nilai modusnya sama dengan nilai mediannya dan sama dengan nilai mean atau rata-ratanya, maka data tersebut ya kita katakan berdistribusi simetrik, model dari distribusi data tersebut. Kemudian sebaliknya dari yang distribusi positif tadi ya. Nah, kalau yang paling kecilnya itu rata-ratanya ya, dan kemudian median, dan yang paling besar adalah nilai modusnya, maka data tersebut kita disebut berdistribusi negatif gitu ya. Nah, maka dalam hal ini di sini ada kita ini berdasarkan ini ya, nilai modus, median, dan rata-ratanya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana menentukan atau menghitung besarnya koefisien kemiringan ya. Kalau tadi kita menentukan model distribusi suatu sekelompok data itu apa gitu ya, apakah dia berdistribusi positif, simetrik, atau negatif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung koefisien suatu kemiringan. Nah, ya. Jadi berapa besar kemiringannya tersebut gitu ya. Maka di sini ada beberapa rumus yang kita gunakan ya. Nanti ada 4 ya, 4 rumus. Yang pertama ini koefisien kemiringan pertama dari persen ya. Jadi ini menggunakan rumus persen ya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah yang pertama ini, koefisien kemiringan sama dengan ya rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku. Nah, ini semua sudah kita, bagaimana menentukannya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, nanti tinggal digunakan saja. Dan rumus yang kedua itu menggunakan ya
koefisien kemiringan itu sama dengan, jadi masih dari rumus Iverson juga. Nah, ini ada dua rumusnya ya. Nah, yang kedua ini koefisien kemiringan sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median dibagi simpangan baku. Ya, kalau tadi menggunakan modus, sekarang kita menggunakan median. Nah, rumus yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah ya, menggunakan nilai kuartil. Ya, koefisien kemiringan sama dengan kuartil 3 dikurang 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Ya. Rumus yang terakhir yaitu menggunakan nilai persentil. Ya, rumusnya yaitu koefisien kemiringan sama dengan persentil 90 dikurang 2 kali persentil 50 ditambah persentil 10 dibagi persentil 90 dikurang persentil 10, gitu ya. Nah, ini ada berapa nilai persentil yang harus kita cari. Nanti teman-teman kalau ditanya, kalau tidak disuruh menggunakan rumus apa gitu ya, maka teman-teman bebas memilih menggunakan yang 4 tadi, terserah mau menggunakan yang mana gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau rumus yang pertama berarti kita harus mencari rata-rata, modus dan simpangan baku dulu. Nah, kalau yang kedua kita mencari rata-rata, median dan simpangan baku dulu. Yang ketiga kuartil ya, kuartil 1, 2 dan 3. Yang keempat menggunakan kita cari dulu persentil 10, 50 dan 90. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus kita ini. Nah, oke, baik di sini ya. Nah, ada lagi yang perlu kita ketahui ya. Nah, jadi jika koefisien kemiringan lebih kecil, jadi tadi kan kita sudah dapat tuh menentukan berapa koefisien kemiringan suatu kelompok data gitu ya. Nah, kalau sudah kita cari koefisien kemiringannya berapa, maka jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0 ya, jadi kalau dia koefisien kemiringan itu negatif ya, yang kita peroleh tadi, maka bentuk distribusinya itu negatif. Nah ya, jadi menentukan dia negatif, positif atau simetrik seperti yang awal tadi ya, itu tidak melulu menggunakan yang modus, median dan rata-rata, tapi bisa juga dengan menggunakan nilai koefisien kemiringannya. Jadi kalau koefisien kemiringannya itu negatif, maka disebut dengan distribusi negatif. Kalau koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka kelompok data tersebut disebut berdistribusi simetrik. Ya, begitu sebaliknya, kalau dia lebih besar dari 0 atau positif nilai koefisien kemiringannya, maka bentuk distribusinya adalah positif. Nah, di sini kita bisa lihat contoh. Ya, kita diberikan sebuah data seperti yang kita lihat pada tabel 5.1 ini. Ya, di sini ada berat badan ya, badan bayi yang baru lahir. Di sini ada kelompok datanya, kelas-kelasnya. Ya. Berat badan bayi antara 2,5 sampai 2,6 kg. Ya, ini satunya kilogram ya. Itu ada 2 bayi. 2,7 sampai 2,8 itu ada 3 orang bayi. Nah, begitu seterusnya sampai 3,5 sampai 3,6 itu ada 5 bayi. Jadi total bayi yang dihitung atau yang diukur dalam data ini ada 28 bayi ya. Kan ditanya hitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Nah, ini dibatasi. Jadi di sini kebetulan kita tidak dibebaskan memilih satu di antara 4 rumus yang diberikan tadi. Ya, ini diminta menggunakan nilai kuartil, berarti rumus yang ketiga ya tadi. Nah, rumus ketiga, maka kita pakai yang rumus ini. Maka kita perlu mencari K1-nya berapa, K2 dan K3. Sekarang kita lihat ya, berdasarkan video sebelumnya kita sudah tahu ya. Nanti kalau lupa silahkan ditonton lagi video yang sebelumnya, bagaimana cara menentukan kuartil, itu pada video yang ya pas sebelumnya ya. Itu menyangkut nilai ukuran letak ya, ukuran letak sebuah data. Oke, di sini untuk kuartil pertama ya kita peroleh ya seperti ini ya. Jadi di sini kelas kuartil pertama adalah sebuah kelas interval yang frekuensinya apabila dijumlahkan dari frekuensi kelas interval pertama mencapai paling sedikit ini ya.
94 M plus 1 yaitu 94 dari 29 orang. Jadi kan N nya 28 ya, 28 tambah 1 29. Oke, ini K1. Oke, ini kita mencari letak K1 nya di mana gitu ya. Nah, oke, kemudian ya diperoleh di sini. Saya langsung saja ya, karena ini sudah kita pelajari. Nanti kalau lupa cara menentukannya, silahkan dibuka video sebelumnya. Ya, di sini K1 kita peroleh sama dengan 2,93. Ya, 2,93 K1-nya. Kemudian K2 nah, ya, itu sama dengan 3,16 ya. Pada data ke-14 ya. Kemudian yang kuartil 3 pada data ke-21 ya, nilai kuartil 3-nya adalah 3,38 ya. Sehingga kita masukkan ke rumus kita ya, ke rumus koefisien kemiringan. Ini K3 dikurang 2K2 ya. 2K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurang K1. Nah, ini ya. 3 kurang K1. Oke. Ini kayaknya ada yang ya, ini tambah seharusnya ya. Nah, ini tambah. Ada keliru. Ini tambah. Oke. Ya, hasilnya benar ya, tapi mungkin di sininya aja yang keliru sedikit. Oke, nanti coba dicek lagi ya. Nah, yang jelas kita peroleh nilainya negatif. Ya, maka ini disebut data tersebut, data yang diberikan tadi itu berdistribusi, bentuk distribusinya adalah negatif. Seperti itu. Ya, negatif. Nah, di sini ada beberapa soal ya, silakan untuk sebagai latihan ya dikerjakan. Sekarang kita masuk ke ukuran keruncingan atau kurtosis ya. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi ya. Derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Di sini juga sama. Jadi ada pembagiannya 3 ya. 3 ukuran keruncingan. Nah, ya. Ada namanya leptokurtik ya, ada platikurtik dan ada mesokurtik ya. Nah, di sini kita lihat apa itu yang kita sebutkan tadi ya. Oke. Di sini kita lihat ya. Sebelumnya ini rumus yang kita gunakan dulu, nanti kita jelaskan apa itu masing-masing tadi ya. Di sini K sama dengan ya, kurtosis ya, maksudnya di sini. Kurtosis, koefisien kurtosis maksudnya itu sama adalah setengah dikali K3 kurang K1 dibagi ya persentil 90 dikurang persentil 10 ya. Ini kuartil, ini persentil. Nah, ya kan? Jadi di sini ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data. Ini model distribusi ya. Jika koefisien kurtosisnya kurang dari, nah, di patokannya angka, kalau tadi patokannya 0 ya. Kalau kurang dari 0 negatif, lebih dari 0 positif, sama dengan 0 itu simetrik. Kalau pada kurtosis, ini patokan angkanya adalah ini 0,263 ya, 2,63. Nah, kalau dia kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtik. Platikurtik tadi seperti ini, platikurtik seperti ini ya. Dia cenderung lebih landai. Ya, ini bentuknya landai. Yang ini tinggi ya, tinggi menjulang, kurus. Yang ini lebih meso itu kan pertengahan ya, tengah-tengah atau sedang gitu ya. Nah, ini lebih sedang ya, bentuknya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu landai.
Nah, jadi kalau kurang dari 0,263 itu pelatih kurtik atau lebih kalau landai gitu ya. Nah, jika koefisien kurtosisnya sama dengan 0,263, maka dia mesokurtik kalau sama dengan. Nah, meso itu kan tengah-tengah tadi ya. Kalau lebih besar dari 0,263, maka dia leptokurtik atau yang runcing tadi, yang tinggi tadi. Itu jadi apa itu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik tadi itu adalah model distribusinya ya. Kalau pada ukuran kemiringan itu modelnya ada 3 juga ya, ada negatif, ada simetrik, dan positif. Kalau pada ukuran keruncingan itu juga modelnya ada 3 ya, ada platikurtik ya yang landai, ada mesokurtik yang sedang, dan leptokurtik yang tinggi menjulang ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, ini datanya sama dengan data yang tadi ya, data tentang bayi, berat badan bayi yang baru lahir tadi. Maka di sini kita akan cari berapa koefisien kurtosisnya atau ukuran koefisien keruncingannya ya. Maka kita cari dulu nih kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Tadi sudah kita cari ya. Dapat kuartil 1-nya 2,93, kuartil 3-nya 3,38. Sekarang tinggal kita hitung persentil 10 dan persentil 90 ya. Di sini persentil 10-nya saya langsung saja letaknya di data ke 2,9 ya. Kita peroleh persentil 10-nya itu sama dengan 2,6. Sementara ya, persentil ke 90 itu terletak pada data ke 26,1 ya. Nilai persentil 90-nya adalah 3,54 ya. Sekarang baru kita masukkan ke dalam rumus kita ya. Koefisien kurtosis sama dengan setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi persentil 90 dikurang persentil 10. Kita masukkan nilai-nilainya tadi ya. Kita kurang dulu, kemudian baru kita kali setengah, baru kita bagi, sehingga kita peroleh ya koefisien kurtosisnya sama dengan 0,265. Nah, tadi kan angkanya patokannya adalah 2,63 ya, berarti lebih besar ini. Kalau lebih besar ya. Nah, tadi kan patokannya 2,63, berarti yang kita peroleh 2,65, berarti lebih besar, koefisien kurtosisnya lebih besar. Berarti kita pakai yang ketiga ini. Maka distribusinya berbentuk leptokurtik. Dia tinggi menjulang. Oke, ini juga ada latihannya, silakan dikerjakan ya, dihitung koefisien kurtosisnya dari data ini. Silakan. Selanjutnya, oke, serasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau tidak, nanti bisa kita diskusikan di WA group ataupun di kolom komentar. Silahkan dikomentari, bertanya, nanti akan kita jawab. Baik, selanjutnya tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.